Bicara motor dua tak di era 1990-an, nama Suzuki dan Yamaha mungkin yang paling hits. Pasalnya kedua merek asal Jepang tersebut memang getol merilis kuda besi dua struk bagi di segmen moped maupun sport bike. Sementara compatriot lainnya, Honda, malah lebih terkenal berkat motor empat taknya. Meski begitu, bukan berarti brand sayap mengepak ini gak punya jagoan di kelas dua tak. Ini deretan motor dua tak Honda yang legendaris tahun 1990-an. Jangan lupa untuk support channel ini supaya lebih berkembang dan semangat untuk kita belajar dalam hal otomotif dengan cara like, subscribe, dan komen. Akan kita bahas apa lagi di acara berikutnya. Nomor 1. Honda no Patena. Honda no Patena pertama kali rilis di Thailand pada tahun 1980-an. Dengan label no Patena S, motor ini berada satu angkatan dengan motor underbore pertama milik Suzuki, yaitu Suzuki RC100 Sprinter. Honda Tena tidak pernah secara resmi dijual oleh AHM maupun Federal Motor saat itu, namun bisa jadi importir umum memasukkannya ke Indonesia. Selain itu, debutnya di Indonesia sering dipergunakan untuk balap road race. Berdasarkan info sahih dari seorang master 2 tak di Indonesia, ada 2 orang yang punya Honda no Patena 110 dengan surat lengkap, bukan kawinan, dan dalam mint condition. Honda no Patena juga sebenarnya hadir dalam beberapa varian, yaitu no Patena S memakai kopling otomatis, no Patena R yang juga memakai kopling otomatis dan juga kopling canggih tingkatannya. No Patena RS tersedia dalam versi kopling manual dan close ratio. Seri no Patena RS pun dibagi menjadi 2 berdasarkan kapasitas mesinnya, yaitu Tena RS 105 cc dan Tena RS 110 cc. Sementara Tena RS 110 terbagi menjadi 2 varian, Tena RS 110 cc itu sendiri dan Tena RS 110 cc Super. Dari sekian varian Honda no Patena, Tena RS 110 mungkin merupakan varian yang paling populer. Motor yang rilis pertama kali di tahun 1993 sampai dengan 1994 tersebut sudah dilengkapi paranti keamanan yang mumpuni seperti rem cakram di depan dan belakang. Perbedaan dengan Honda no Patena R dan S yang masih memakai rem trombol. Selain itu, Honda no Patena RS 110 juga sudah mengadopsi peredam kejut berupa monoshock di bagian belakang. Untuk urusan sektor dapur pacu, Honda no Patena dibekali mesin berkapasitas 109 cc 2 struk seperti kakaknya. Motor ini juga mampu menyemburkan tenaga hingga 11,8 horsepower pada putaran mesin 11.000 rpm. Bedanya tenaga tersebut sudah disalurkan melalui sistem transmisi 5 percepat. Kompresinya pun cukup rendah, hanya 6,5:1. Didukung kapasitas tangki 4,5 liter. Struk memakai ukuran 52 x 49,5 mm serta torsinya yang 1,37 Nm 7000 rpm. Tentu bikin meringis nih. Nomor 2. Honda Nova RS. Mulanya motor Nova das rilis pada tahun 1998. Generasi pendahulunya berupa Honda Nova Tena dengan kombinasi 110 cc yang tadi kita bahas. Setelah itu muncul Honda Nova D125 sebagai generasi suksesor. Honda dulu memiliki sepeda motor yang bisa dibilang cukup istimewa pada zamannya, sehingga banyak pecinta motor tahun 90-an yang tidak seasing dengan motor satu ini. Motor ini adalah Honda Nova Dash yang merupakan pendahulunya Honda Sonic. Honda Nova Dash memiliki ukuran dimensi panjang 1833 mm dan lebar 650 mm dan dengan tinggi 966 mm dengan jarak sumbu roda 1355 mm dan berat kosong 102 kg. Motor ini dilengkapi dengan suspensi depan telescopic fork dan suspensi belakang monoshock swing arm. Sistem penggerakan depan menggunakan cakram hidrolik dengan kaliper 2 piston dan rem belakang juga sama dengan kaliper 2 piston. Honda Nova Dash memiliki mesin 2 tak single cylinder liquid coolant crankcase valve dengan kapasitas silinder 123,5 cc dan transmisi 6 percepatan. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini mencapai 22 PS, 21,56 horsepower pada 9000 rpm dengan torsi 1,83 kgf per meter, 18,3 Nm pada 8000 rpm. Nomor 3. Honda LS125. Ketika pertama rilis pada tahun 1995 di Thailand, Honda LS125 memang langsung mengandung euforia
masa di negara berjuluk Gajah Putih tersebut. Meski dianggap sebagai spekdown NSR 125, namun penjualan motor ini tetap laris, tak hanya di Thailand, melainkan juga di negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Dari sisi penampilan, Honda LS125 mengusung bodi yang slim dengan bobot kosong hanya 96,7 kg, yang sedikit lebih gamot jika dibandingkan dengan Yamaha TOS 125. Meski begitu, desain serta ergonomis riding yang tidak terlalu nunduk membuat motor ini nyaman digunakan untuk dikendarai sehari-hari. Layaknya motor racing, Honda LS125 juga dibekali kaki-kaki yang kokoh dengan mengadopsi rem cakram di bagian belakang, ditopang ban berukuran 1770/90 di bagian depan, yang telah didukung penghenti laju disc brake, serta ban belakang berukuran 1780/90. Nampak serasi dengan shockbreaker teleskopik di sisi depan dan monoshock di sisi belakang. Untuk sektor jantung baja, Honda LS125 menggendong mesin 2 stroke single cylinder liquid cooled berkapasitas 123,5 cc. Dengan bekal tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga hingga 24 horsepower pada putaran mesin 9.000 rpm, serta torsi puncak menembus 1,97 kgf per meter pada putaran 8.000 rpm. Semua tenaga tersebut disalurkan melalui sistem transmisi manual 6 percepatan. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini sangat mudah dimodifikasi menjadi drag bike. Sayangnya, napas Honda LS125 harus berhenti pada tahun 2005 silam. Nomor 4, Honda NSR 150 series. Generasi pertama sebenarnya muncul di Thailand tahun 1989, namun masuk Indonesia di tahun 1994, bertepatan dengan momen Michael Doohan merajai GP 500 dengan NSR 500. Honda mengklaim NSR 150R dikembangkan dengan konsep layaknya motor Doohan, hanya saja versi kecil. NSR 150R mengusung mesin 2 tak 1 silinder 150 cc berpendingin cairan. Teknologi pendinginan yang belum lumrah di motor kebanyakan pada saat itu. Pakai bor X-Stroke 59 x 54,5 mm. Rasio kompresi cukup rendah, hanya 6,4 banding 1. Tenaga yang dihasilkan 27,3 dk. 27,7 PS di 10.500 rpm dan torsi 20 Nm di 9.500 rpm. Transmisinya 6 percepatan. Teknologi NSR 150 adalah RC valve, Revolution Controlled Exhaust Valve. Sebuah katup disalurkan gas buang yang digerakkan motor servo, diaturnya oleh mikrokomputer yang dapat di-input dari CDI. Adanya RC valve membuat torsi di putaran bawah tetap terjaga, namun putaran atas juga mendapat tenaga yang besar. Torsi bawah juga didukung adanya tembolok atau chamber port di intake manifold, semacamnya kalau di Yamaha. Secara tampilan NSR 150R pada zamannya terlihat sporty karena pakai fairing yang menaikkan sisi aerodinamika. NSR 150 ini ada beberapa varian. NSR 150R tahun 1994 sampai dengan 1998, NSR 150RR Astra 2000 sampai dengan 2001, NSR 150 SP tahun 2001, dan NSR 150RR tahun 2001 sampai dengan 2002. Nomor 5, Honda NSR 250 series. Honda NSR 250 series pertama kali diproduksi pada tahun 1987 dengan nama Honda NSR 250 MC16 yang memiliki mesin 249 cc, 2 silinder V-twin liquid cooled. Lalu dilanjutkan dengan edisi lainnya pada tahun 1988 sampai dengan 1989, NSR 250 MC18, 1990 sampai dengan 1993, NSR 250 MC21, dan edisi terakhir 1994 sampai dengan 1999, NSR 250 MC28. Motor ini merupakan replika dari motor balap motor GP, namun street legal. Maka dari itu, pembawaan motor ini seperti Anda sedang balapan, yang membuat motor ini kurang cocok untuk beberapa jalan raya di Indonesia. Motor Honda NSR 250 series tidak dijual melalui dealer resmi. Maka dari itu, motor NSR 250 yang Anda lihat di jalanan merupakan motor yang didatangkan langsung dari Jepang. Dilansir dari Komoron Auto, salah satu motor Honda NSR 250 yang dijual di Indonesia adalah Honda NSR 250 MC28 yang merupakan edisi terakhir.
terakhir dari motor ini. Motor 2 tak tersebut dibanderol dengan harga 250 juta. Di balik bodi yang legendaris tersebut terdapat mesin 249 cc V-twin 2 silinder. Motor ini memiliki tenaga maksimal 40 daya kuda pada 9000 rpm dan torsi maksimal 32,3 Nm pada 8000 rpm. Maka dari itu, motor ini dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Salah satu fitur canggih pada masanya di motor ini adalah teknologi PGM E5 yang dapat aktif melalui smart card. Maka dari itu, motor ini sudah tidak lagi menggunakan anak kunci untuk menyalakannya. Berbeda dari edisi sebelumnya, motor Honda NSR 250 MC28 sudah dilengkapi dengan fitur Pro Arm Rear Swing Arm. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi RC valve yang akan menutup katup di RPM rendah dan akan terbuka ketika RPM tinggi. Maka dari itu, efisiensi BBM pada motor ini tidak terlalu diragukan lagi. Dan itulah 5 motor Honda 2 tak legendaris tahun 90-an. Bagaimana kalian mempunyainya atau menginginkan mempunyainya? Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Akan kita bahas apa lagi di acara berikutnya. See you and goodbye.